Akbar, Allahu 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 Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar ma nuhiratin nahairu bimina, Allahu Akbar ma tafu tawafal ifadati wa azalul ana, Allahu Akbar ma tuwajjihu li ziyarati asyrafil khalqi wa balagul muna. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi maddalana mawaida ihsanihi wa in'amih wa a'ada alaina fi hadhil ayyami awa'ida birrihi wa ikramih. Wa ashhadu an la ilaha illallahul aliyyul akbar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul abar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalul hazzal awfar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salat jamaah salat Idul Adha yang diberkahi Allah. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Oktober 2012 Miladiah, seluruh umat Islam di dunia seperti tahun-tahun sebelumnya memperingati peristiwa besar perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melakukan pencerahan umat manusia dan kehidupan. Melalui ibadah haji yang dilakukan umat Islam yang sedang berhaji, dan melalui perayaan Idul Adha yang dirayakan seluruh umat Islam, mereka senyatanya diajak untuk melakukan napak tilas nilai-nilai invensi yang diperkenalkan dan dibumikan Ibrahim ke dalam kehidupan konkret. Peristiwa agung itu bermula dari penemuan Ibrahim tentang monoteisme. Ketauhidan yang dibawa Ibrahim adalah ketauhidan universal, implementatif, dan transformatif. Universal karena merupakan keyakinan yang dianut seluruh umat manusia. Implementatif karena nilai itu berimplikasi pada tindakan, dan transformatif karena harus mampu merubah sikap, perilaku, dan nasib umat manusia. Ketauhidan Ibrahim memusisikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak dan wajib disembah, dan segala sesuatu selain Allah sebagai makhluk ciptaannya. Manusia sebagai makhluk Allah, apapun posisinya, siapapun nenek moyangnya, berada dalam posisi yang setara di hadapan Allah. Siapapun tidak bisa mempertuhankan dirinya atau manusia yang lain. Siapapun tidak bisa mengklaim bahwa dirinya lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Demikian pula semua manusia tidak bisa menuhankan alam dan menjadikannya sebagai sesembahan. Ketauhidan ini juga mengandung nilai yang meniscayakan umat Islam untuk menegakkan solidaritas sosial, keadilan, dan kedamaian. Ajaran Ibrahim memiliki pula makna yang menuntut pengedepanan keterbukaan, ketulusan, kejujuran, dan kesederhanaan hidup. Selain itu, monoteisme Ibrahim menuntut umat Islam untuk bekerja keras, berprestasi, yang harus menjadi etos kehidupan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Ejawantah ketauhidan yang transformatif itu dapat dilacak dari kepindahan keluarga Ibrahim dari negeri Palestina ke lembah Mekah dan usaha mereka dalam membangun negeri itu. Pertama kali keluarga Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail tinggal di lembah Mekah. Daerah itu tandus dan nyaris tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun melalui doa dan kerja Ibrahim bersama keluarganya, negeri itu akhirnya menjadi negeri yang penuh kehidupan. Bahkan nantinya kawasan itu menjadi rujukan seluruh umat muslim sedunia. Nilai-nilai ketauhidan Ibrahim yang implementatif menemukan titik labuh dan puncaknya pada peristiwa besar pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim melalui prosesi penyerahan Nabi Ismail kepada Sang Pencipta.
Melalui kepengasihan, kasih sayang dan rahmatnya, Allah mengganti dan menebus pengorbanan yang sangat agung itu dengan seekor domba. Semua peristiwa itu seutuhnya mencerminkan nilai-nilai kurban, yaitu upaya pendekatan diri kepada Sang Pencipta melalui pembumian takwa. Salah satu bentuk takwa adalah pengembangan moralitas luhur dalam melaksanakan peran sebagai khalifah Allah, wakil Tuhan di muka bumi. Setiap muslim bertugas untuk mengolah, mengembangkan, dan melestarikan kehidupan dalam bingkai al-akhlaqus sholihah, moralitas luhur, sehingga kehidupan ini menjadi bayang-bayang surgawi. Ibadah haji nyaris seutuhnya merupakan penanda yang merepresentasikan al-akhlaqus sholihah tersebut. Misalnya pakaian ihram yang wajib dipakai bagi semua muslim yang melakukan haji merupakan penanda tentang kesetaraan, keadilan dan kebersamaan yang tidak bisa dibantah. Siapapun yang sedang berihram, pejabat atau masyarakat awam, orang kaya atau orang miskin, harus mematuhi ketentuan itu dengan penuh ketulusan dan kebersamaan. Demikian pula ritual sa'i, berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beribadah haji merupakan penanda kewajiban umat Islam untuk berusaha dan bekerja keras dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai luhur itu merupakan makna intrinsik Idul Adha. Nilai-nilai itu telah diperkenalkan dan diimplementasikan secara konkret oleh Nabi Ibrahim dan keluarga dan diabadikan dalam ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Saat ini, saat kita merayakan Idul Adha dan di tengah-tengah bangsa Indonesia berjuang keras untuk menjadi salah satu negara maju di dunia, beberapa persoalan besar membebani negara dan menerjang bangsa. Di antaranya adalah menguatnya egoisme diri dan kelompok yang menjangkiti sebagian masyarakat Indonesia. Egoisme akan menjadikan diri sendiri dan kelompok sebagai rujukan dan acuan utama dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan tindakan. Menguatnya egoisme diri atau kelompok akan berakibat pada memudarnya etos kerjasama dan kerja keras untuk kepentingan bersama orang lain dan masyarakat. Bahkan egoisme akan mengikis solidaritas sosial. Penyakit ini akan menjebak seorang atau kelompok dalam lingkaran angan-angan sikap dan tindakan yang hanya memikirkan diri sendiri atau kelompok. Bahkan demi kepentingan sempit itu orang atau kelompok lain bisa-bisa disingkirkan. Demikian pula, egoisme akan menjadikan komunikasi mengalami distorsi dan dialog akan terganggu atau bahkan terhenti. Pola yang justru berkembang adalah klaim kebenaran sepihak yang menganggap diri sendiri selalu benar dan orang atau kelompok lain selalu salah. Egoisme itu pula yang sampai derajat tertentu memunculkan dan menumbuh kembangkan kelompok dan organisasi tertentu yang tidak memiliki atau diragukan komitmen keindonesiaan dan kesetiaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kondisi semacam itu, peluang terjadinya kekerasan demikian terbuka lebar. Sampai derajat tertentu, realitas itu merupakan fenomena yang saat ini berkembang. Beragam kekerasan berkecambah di tengah-tengah masyarakat. Di atas semua itu, ancaman terorisme tiada henti menghantui ketenangan masyarakat dan membayang-bayangi kedamaian kehidupan bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sholat Idul Adha yang diberkahi Allah. Mengingat dampak penguatan egoisme yang demikian besar terhadap negara dan bangsa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengeliminasi nilai-nilai moralitas yang sangat merugikan itu. Pada saat yang sama, kita dituntut untuk mengembangkan nilai-nilai moral, sikap dan tindakan yang mencerminkan sikap yang luhur. Idul Adha merupakan salah satu momen paling tepat untuk melakukan hal itu. Kita tidak bisa lagi merayakannya hanya melalui pelaksanaan ibadah ritual dalam bentuk takbir secara lisan dan sholat berjamaah semata. Kita harus memaknai dan membumikannya secara nyata melalui pengembangan sikap dan tindakan yang mencerminkan sepenuhnya keluhuran. Sebab hal itu senyatanya merupakan substansi makna kurban.
Setelah Idul Adha, kita selalu perbaharui makna Idul Adha dari saat ke saat. Untuk itu, kita dituntut melakukan internalisasi makna yang melekat di balik Idul Adha, kemudian dieksternalisasikan ke dalam sikap dan tindakan nyata untuk ikut serta menyelesaikan persoalan bangsa. Sejalan dengan itu, kita berkewajiban untuk menjadikannya sebagai acuan pokok yang membimbing kita untuk mengambil peran mengawal Indonesia menuju negara maju, bersih, dan bermartabat, serta melestarikannya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari itu, bentuk kurban yang paling dituntut dan diperlukan negara adalah dengan menekan egoisme diri dan kelompok. Setiap muslim dan semua kelompok umat Islam hendaknya jangan mengedepankan apalagi memaksakan kepentingan diri dan kelompok daripada kemaslahatan bangsa dan negara. Keinginan subjektif, apalagi sikap mau menang sendiri dan sejenisnya yang membayang-bayangi kedirian kita diganti dengan semangat menahan dan mengendalikan diri serta mengedepankan kepentingan orang lain, bangsa dan negara. Kepindahan keluarga Ibrahim yaitu Hajar dan Ismail dari negeri Palestina yang relatif subur menuju lembah Mekah yang gersang merupakan bentuk dan implementasi kurban yang memiliki arti kesiapan untuk hidup tidak memanjakan diri, mengedepankan pengendalian diri, dan mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih mencerahkan bagi umat manusia. Pada saat yang sama, kita dituntut untuk memperkuat keikhlasan, kesabaran, dan mengembangkan ketabahan diri dalam menjalani kehidupan. Berjuang dan bekerja keras menuju kehidupan yang penuh prestasi adalah wujud keikhlasan sejati. Optimisme sebagai bentuk pengembangan dari ketabahan diri hendaknya ditumbuh kembangkan. Hal itu telah dilaksanakan secara nyata oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika berada di lembah Mekah. Hidup di tengah padang tandus tidak membuat Hajar pernah berputus asa. Justru ia selalu optimis dan berusaha keras untuk menyambung dan mengembangkan kehidupan. Ia berjuang keras untuk menemukan mata air sebagai sumber kehidupan. Ibrahim pun berjibaku untuk menjadikan Mekah sebagai negeri gemah ripah loh jinawi. Hal itu diabadikan dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala telah menyesatkan banyak manusia. Karena itu siapa yang mengikutiku maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku maka engkau maha pengasih lagi penyayang. Ya Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati, yaitu Tuhan. Ya Tuhan kami, agar mereka menegakkan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mudah-mudahan mereka bersyukur. Ayat tersebut menggambarkan dengan jelas tentang doa dan komitmen Ibrahim untuk menjadikan Mekah sebagai negeri ideal. Untuk itu penduduk Mekah harus dibebaskan dari ajaran-ajaran yang menipu karena akan memorak-perandakan moralitas yang akan menghancurkan kehidupan dan umat manusia. Allah memperkenankan doa dan usaha Ibrahim. Kesungguhan dan optimisme yang selalu membara membuahkan hasil lebih dari upaya keras yang telah dilakukan. Negeri Mekah yang awalnya tandus dan kering kerontang menjadi negeri makmur, aman, damai dan sejahtera dalam bingkai keadilan dan kesetaraan. Kurban dalam bentuk lain yang tidak boleh tidak harus ditumbuh kembangkan adalah mengedepankan dialog dan keterbukaan. Keterbukaan dalam setiap proses dan pelaksanaan kegiatan mutlak harus melekat pada setiap diri kita. Demikian pula dialog antar satu kelompok dengan yang lain. Dialog harus dikembangkan. Untuk itu dialog antara Ibrahim dan Ismail sebelum terjadinya peristiwa simbolik
penyembelihan Ismail perlu dimaknai secara transformatif. Saat bermimpi menyembelih sang anak, Ibrahim tidak melakukan apa yang dilihat dalam mimpi, tidak serta-merta. Ketika mengetahui mimpi itu hak dan benar, Ibrahim meminta pertimbangan kepada Ismail mengenai apa yang harus dilakukan. Ismail dengan sikap yang tulus dan lapang dada meminta sang ayah untuk melaksanakan tanpa kebimbangan. Dialog dalam bingkai ketulusan, kejujuran, dan keterbukaan ini perlu dikembangkan secara berkelanjutan antara seorang atau kelompok dengan seseorang atau kelompok lain. Sejalan dengan itu, kita tegak kukuhkan solidaritas sosial. Kita hormati keragaman dalam berbagai bentuknya. Melalui kebersamaan dan kerjasama dalam keragaman, nation state dalam bentuk NKRI kita kawal dan lestarikan, dan karakter building kita tegakkan. Awal sekali keluarga Ibrahim telah meneguhkan nilai-nilai semacam itu. Tanpa memandang siapa yang datang, Hajar dan Ismail membantu dengan ikhlas kafilah yang melalui daerah Mekah. Dengan berlalunya zaman, berapa kabilah menetap di lembah itu, kemudian membangun kehidupan turun-temurun. Solidaritas sosial dibangun dan benih-benih negara disemaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dalam merayakan Idul Adha kita disunahkan untuk berkurban dengan menyembelih binatang ternak. Namun kita harus ingat, hal itu tak lebih sekedar simbol dari tekad dan komitmen kita untuk memperkuat dan melabuhkan ketakwaan. Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan daging-daging unta dan darahnya yang dijadikan kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai kerelaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepadamu dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat tersebut kita memahami daging dan darah binatang yang kita kurbankan tidak akan pernah mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Kita dapat mendekatkan diri dan sampai kepada Allah hanyalah melalui ketakwaan. Oleh karena itu, terlepas apakah kita berkurban dengan menyembelih binatang atau tidak, kita mempunyai kewajiban untuk mengembangkan ketakwaan melalui pembumian dan penyebaran kebaikan dalam arti seluas-luasnya. Dalam konteks itu, kita mesti menjadi Ibrahim masa kini, Ismail kontemporer, dan Siti Hajar zaman ini. Jika kita pengikut Ibrahim, kita wajib meneladani Ibrahim dan keluarganya dalam menekan egoisme, mengembangkan ketulusan, kejujuran, kesungguhan, dan kerja keras, serta memupuk sikap dan perilaku yang penuh kebersamaan. Lebih dari itu, kita harus menjadikan moralitas luhur itu bukan sekedar sebagai sikap dan perilaku individu, tapi mengembangkannya sebagai sistem sosial dan sistem pemerintahan dan negara. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sejahtera lahir dan batin. Berkelindan dengan itu, cita-cita negara Indonesia yang adil dan makmur akan berwujud nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang insya Allah barokah ini, marilah kita berdoa semoga negara Indonesia dalam bentuk NKRI akan lestari dan menjadi negara maju, berkeadilan, damai, dan makmur. Demikian pula pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang bersih dan berorientasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Kita juga berdoa semoga rakyat Indonesia sejahtera lahir dan batin, serta mampu menciptakan dan mengembangkan peradaban monumental yang memberikan sumbangan signifikan bagi kehidupan yang lebih manusiawi dan bermoral. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah
ولا هما إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.